Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dere, dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ke-10 dari adaptasi light novelnya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, masih dalam pembicaraan Yuki dan juga Alia, dimana Alia sudah lelah berbicara dan menganggap kalau Yuki yang ada di hadapannya adalah Yuki dengan sosok yang berbeda atau dua kepribadian. Ya, mungkin rasanya lebih baik jika berpikir kalau gadis yang ada di hadapannya si Alia bukanlah Yuki Suo yang dikenal sama si Alia, melainkan adik perempuan Masachika yang bernama Yuki Kuze. Dan setelah memikirkan hal itu, Alisa tiba-tiba saja teringat sesuatu. Jangan-jangan dia sengaja menggodaku sebagai bentuk menyembunyikan rasa malunya. Kakak laki-lakinya kadang-kadang akan menunjukkan sikap serius, tapi ia segera bercanda untuk mengalihkan perhatian. Mungkin sikap Yuki yang sekarang juga sama. Jika dia tidak ingin Alisa merasa kasihan padanya, dan tidak ingin masa lalu yang sulit dan menyedihkan dipandang serius, mungkin dia sengaja menunjukkan sikapnya yang seperti ini. Hahaha, tawa kecil Alia. Ya, sambil ketawa dan menghela nafas, Alisa sedikit merasa lelah. Tapi dia tetap tersenyum tanpa nuansa negatif ke arah Yuki. Kalian berdua memang kakak beradik yang mirip ya, ucap Alia. Ya, kesimpulan yang diambil Alisa membuat Yuki berbalik. Dia berkedip beberapa kali, lalu tersenyum kecil sambil mengangguk dengan meyakinkan. Betul sekali, kita berdua sebagai kakak beradik. Memang imut sekali bukan? Ucap Yuki tanpa rasa malu. Ucap Alia dengan rasa penasaran. Mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi imut lagi? Anggap Alia. Dan ketika Alisa memiringkan kepalanya, Yuki berlari cepat ke pintu kamarnya dan membukanya dengan semangat. Gua aja, Oni-chan juga berpikir begitu kan? Tanya Yuki kepada Masachika. Ya, aku juga berpikir seperti itu, balas Masachika. Iya kan benar, tegas Yuki kembali. Lalu entah mengapa dia membuat suara efek saat menutup pintu dengan cepat, kembali berlari ke arah si Alisa dan mengangguk dengan serius. Jadi begitulah yang kumaksud, tegas Yuki. Apanya? Tanya Alia. Mengapa dia tiba-tiba meminta persetujuan kakaknya? Lagi pula, Masachika yang berada di luar tidak mungkin mendengar percakapan di dalam. Dan sebelumnya, bagaimana dia bisa mengetahui kalau Masachika masih ada tepat di luar pintu? Mengapa Masachika yang seharusnya tidak mengerti langsung setuju dengan pertanyaan yang tidak jelas itu? Tanya Alia di dalam bedaknya. Di mana memikirkan hal itu, kepala Alisa dipenuhi tanda tanya. Tapi yang paling mengganggu pikirannya pada saat ini adalah, apa ia bisa mendengarnya? Dari luar, ucap Alia dengan spontan. Ya, Alisa tidak ingat membahas sesuatu yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tapi dia tetap merasa tidak tenang jika percakapan dirinya dan Yuki terdengar dari luar. Dan saat Alisa melihat ke arah pintu dengan cemas, Yuki menggelengkan kepalanya. Tidak, rumah ini kedap suara. Jadi kecuali kita berbicara dengan suara keras, kurasa isi percakapan kita tidak akan terdengar. Lalu mengapa Masachika-kun bisa langsung setuju ketika ditanya? Tanya Alia. Ya, itu karena kami sebagai kakak beradik saling memahami. Itu yang disebut sebagai telepati, ucap Yuki. Ya, meskipun Alisa mengetahui betul kalau Yuki adalah adik perempuannya, tapi mau tidak mau dia tidak bisa menahan perasaannya yang sedikit kesal saat menatap Yuki yang menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Dan dengan perasaan itu, Alisa mengarahkan tatapan curiga kepada Yuki. Benarkah? Palingan dia cuma mengangguk karena diminta setuju, balas Alia. Jika kamu tidak mempercayainya, kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Mari kita lihat apakah Oni-chan benar-benar memahami isi pertanyaannya atau tidak, ucap Yuki. Bagaimana caranya kita mencobanya? Tanya Alisa dengan penuh rasa penasaran. Dan ketika Alisa memiringkan kepalanya dengan heran, Yuki mengangkat jari telunjuknya dengan percaya diri dan melanjutkan. Gampang saja, sekarang coba tanyakan lagi. Oni-chan juga berpikir begitu kan? Dan lihat bagaimana jawabannya. Jika ia menjawab sembarangan, dia akan menjawab iya atau tidak. Tetapi jika kami berdua benar-benar bisa saling memahami, ia harusnya akan menjawab apa maksudnya. Jelas Yuki. Kalau begitu ya mungkin. Itu pun jika kalian benar-benar bisa berkomunikasi, balas Alia. Baiklah, tunggu saja dan lihatlah, tegas Yuki. Di mana Alisa masih merasakan ekspresi curiga yang masih terasa.
Namun Yuki dengan percaya diri berkata dan berlari kembali ke arah pintu, lalu membukanya dengan semangat. Ya, Oni-chan juga berpikir begitu kan? Tanya Yuki. Ya, aku berpikir begitu, jawab Masachika. Kill you, balas Yuki. Kenapa? Tanya Masachika. Bang, ucap Yuki. Ya, setelah itu Yuki kembali dengan langkah cepat, mengangguk dengan meyakinkan kepada Alisa yang tampak bingung. Nah kan, ucap Yuki. Apanya? Tanya Alia. Seperti yang diharapkan dari Oni-chanku, dia benar-benar memahami adegan klise dengan baik, ucap Yuki. Itu terlalu dipahami dengan baik, ucap Alia. Tidak begitu, itu adalah kebiasaan yang sempurna dari seorang komedian terhadap kepura-puraan sikap sopanku, balas Yuki. Kalau begitu, jika kita mencobanya sekali lagi, kali ini pasti berhasil kan? Tanya Alia. Aku batuk lagi. Tiba-tiba Yuki mengalami batuk. Itu batuk yang gampang sekali dijadikan alasan, ucap Alia dengan nada sinisnya. Ya, setelah mengatakan itu dengan tatapan kosong kepada Yuki yang hanya berpura-pura batuk, Alisa menghelakan nafas pelan. Ngomong-ngomong, aku sudah mengerti bahwa kamu tidak ingin mendapatkan simpati yang aneh. Jadi bisakah kamu bicara dengan normal pada saat ini? Tanya Alia kembali. Di mana Alisa merasa sudah cukup dengan sikap bercandanya dan ingin langsung ke intinya. Namun Yuki menjawab dengan wajah bingung. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ucap Yuki. Mendengar itu, Alisa kembali lagi terdiam ketika Yuki menjawab dengan ekspresi bingung dan tulus, di mana dia menatap wajah Yuki dengan seksama, mencoba mencari tahu niatannya yang sebenarnya. Dan kembali lagi bertanya, bukankah kamu sengaja bercanda untuk menghilangkan suasana yang berat? Tanya Alia. Aku cuma ingin mempermainkan Alia-san. Memangnya ada masalah? Tanya Yuki dengan lantang. Ya, wajah Alisa cemberut mendengar pengakuan yang penuh niat jahat dari Yuki. Dimana untuk Yuki sendiri, ia kemudian menatap lurus ke arah Alia dan berkata dengan ekspresi lembut. Aku itu suka sekali melihat orang tersenyum, ucap Yuki. Aku sudah mendengarkan hal tersebut sebelumnya, balas Alia. Tapi tahu nggak, aku lebih menyukai melihat wajah orang yang lagi bingung atau terkejut, ucap Yuki dengan nada menggoda. Itu sih namanya kurang ajar, balas Alia. Ya, Alisa tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika melihat wajah Yuki yang awalnya seperti malaikat tiba-tiba berubah menjadi senyum iblis. Sedangkan Yuki menatap Alisa dengan mata yang berkaca-kaca, lalu Yuki mulai mengangkat wajahnya. Meskipun aku seperti ini, kita berdua masih tetap berteman kan? Tanya Yuki. Balas Alia dengan bingung. Ya, melihat penampilan Yuki yang secara tidak langsung membangkitkan insting untuk melindunginya, Alisa merasa ragu meskipun dia tahu bahwa itu hanyalah akting. Meskipun sikapnya yang terlalu licik itu bisa diperdebatkan, Alisa berpikir bahwa itu tidak cukup untuk merusak persahabatan mereka. Namun Yuki semakin mendekat dan melanjutkan. Aku berpura-pura sebagai teman masa kecilnya dan menggodamu habis-habisan. Meskipun aku tahu kalau Alia-san tidak suka makanan pedas, tetapi tetap menyarankan bumbu pedas dan mengucimu bersama Oni-chan di gudang olahraga. Tapi kamu pasti akan memaafkanku kan? Dengan hatimu yang besar, dengan payudara F-cupmu itu yang besar kan? Kamu pasti bisa menerimaku kan? Ucap Yuki. Hah? Alia hanya bisa bingung dengan apa yang telah Yuki ucapkan. Ya, mendengar pengakuan Yuki tentang kejahatan yang pernah dilakukannya di masa lalu, Alisa terdiam dan hanya bisa membuka dan menutup mulutnya. Di mana di dalam pikirannya, tiba-tiba saja, ia ingat sesuatu yang muncul seperti kilatan. Jadi semuanya itu ulahmu, kamulah yang memberitahu Masachika tentang ukuran dadaku, teriak Alia. Kalau dipikir-pikir hal itu memang terjadi, balas Yuki dengan nada menggoda. Kamu ini, lagian kenapa kamu bisa tahu ukuran dadaku? Tanya Alia. Itu karena saat kita pergi ke villa ketua selama liburan musim panas lalu, aku melihat ukuran beranya si Alia-san di ruang ganti. Wah, aku seriusan dibuat terkejut melihat bra kalian berdua kakak beradik yang sangat besar, ucap Yuki. Apa? Hah? Tapi waktu itu pakaian dalamku tidak ada di ruang ganti. Jangan-jangan kamu yang membawa pakaian dalamku dari ruang ganti ke kamar? Tanya Alia. Iya, balas Yuki dengan rasa bangganya. Kamu! Geram Alia mendengar tingkah Yuki. Ya, kejahatan Yuki yang lain terungkap satu demi satu. Namun sikap Yuki yang kurang ajar tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, yang membuat Alisa bergetar dan menggertakkan giginya sambil mengeluarkan suara seperti menggeram. Semuanya karena salahmu, semua ini karena salahmu, ucap Alia. Emangnya ada sesuatu yang terjadi? Tanya Yuki.
Ya, Yuki bertanya dengan wajah kebingungan dan Alisa berusaha menelan kata-katanya. Tentu saja, dia merasa malu untuk mengungkapkan perilakunya yang memalukan di hadapan Masachika. Namun, oh ya, ngomong-ngomong, akulah yang mengarahkan Onitan supaya ia bertemu Aliasan di tangga setelah mandi. Ucap Yuki dengan polosnya. Apa? Alia berkata dengan nada yang cukup cemas. Ya, Yuki mengucapkan itu sambil berpose menggenggam tangan kanannya di dagu dan tangan kirinya membuat tanda peace sembari bersikap centil dan manja. Di mana Alisa menyadari kalau Yuki tanpa sepenuhnya paham dengan apa yang dia lakukan. Alia hanya teringat dengan satu lagi kejadian terkait pakaian dalam yang terjadi setelah liburan musim panas. Ya, kejadian yang melibatkan kakaknya, si Maria. Dan hanya dengan mengingatnya saja sudah membuatnya merasa sangat malu. Jangan-jangan kamulah yang membangunkan Masachika-kun dengan menyembunyikan smartphone-nya saat aku dan Maria sedang mengganti pakaian pada musim panas, tanya Alia. Aku tidak tahu apa-apa soal itu, ucap Yuki. Ucap Alia yang keceplosan berbicara. Ya, keduanya saling menatap dengan ekspresi serius, dan setelah beberapa detik, keheningan terjadi ketika mereka berdua mencoba memahami ekspresi masing-masing. Dan Yuki perlahan membuka mulutnya, membangunkan Masachika-kun saat sedang mengganti pakaian. Aliasan, jangan-jangan kamu melakukan sesuatu di depan Onei-chan, tanya Yuki. Alia hanya bisa bersikap menahan malu. Ya, kecelakaan total yang mengakibatkan dirinya sendiri terjebak dalam situasi memalukan. Rasa malu meledak dalam diri Alisa. Dan setelah itu, dia sendiri tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Hanya saja ketika dia menyadari, dia sudah berlari menuju pintu sambil mengeluarkan suara seperti teriakan atau geraman dari dalam tenggorokannya. Lalu setelah membuka pintu, dia langsung terjun ke dalam pelukan Masachika yang terkejut sambil memukul-mukul dadanya dan menunjukkan ke arah Yuki yang ada di belakangnya. Dia menatap Masachika dengan wajah cemberut dan mata berkaca-kaca. Kemudian dia menunjuk Yuki seolah-olah berkata, "Apa-apaan sih dia itu?" Pada saat yang sama dia juga terlihat seperti anak kecil yang sedang menangis kepada guru TK. Begitu ya, jadi kamu dijahili oleh anak itu. Cup, kasihan sekali, ucap Masachika kepada Alia. Kenapa kamu tidak berbicara? Tanya Masachika kembali. Jadi kamu tidak suka diperlakukan seperti anak kecil, maafkan aku. Sungguh aku benar-benar minta maaf ya. Memiliki adik yang seperti itu, aku juga bertanggung jawab mengenai dirinya yang jadi seperti itu. Jelas Masachika. Ya, Masachika dengan canggung berusaha menenangkan Alisa yang berjuang dengan perasaan yang tidak bisa dia kendalikan. Di mana Masachika kemudian mengarahkan tatapan tajam ke arah adik perempuannya yang ada di dalam ruangan. Pretty girls, jika kamu menangis cuma karena segini saja, kamu tidak akan bisa jadi kakak iparku, tahu? Ucap Yuki. Ya, mendengar ucapan yang aneh dengan gerakan khas Amerika yang dilakukan oleh Yuki, Masachika dengan cepat-cepat mengalihkan pandangannya dan memutuskan untuk berpura-pura tidak menyadarinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter pertama ya pada volume ke-10 dari serialnya Rossi Dire. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang," nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan jika ada yang salah, aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.